Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kehadiran Tuhan hari ini kembali diberikan kita kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih beribadah secara online, tetapi ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengangkat pengagungan kita kepada Allah. Hormat bagi Allah Bapa, KPPK 391. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Mazmur 3 ayatnya yang keempat sebagai nats pembimbing kita saat ini. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mari mengambil satu duduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapannya dan memohon kekudusannya. Kami mengucap syukur. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Mazmur 23 ayatnya yang pertama dan kedua berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia adalah gembala yang baik yang menuntun saya dan saudara. Walaupun saat ini dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tetapi gembala yang agung itu, dia tetap menyertai kehidupan saya dan saudara. Mari kita mengangkat pujian, Yesus Tuhan Gembalaku. Pimpin jalan hidupku.
Saya undang jemaat berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dan ketika doa Bapa kami diucapkan, saya kembali mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami. Kami mengucap syukur untuk nafas hidup yang setiap hari Tuhan berikan. Minggu yang kemarin kami dapat melewatinya ya Tuhan. Dan kami kembali lagi masuk di minggu yang baru. Kami mau mengucap syukur untuk setiap pimpinan, kebaikan, kemurahan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan keberdosaan kami. Kami mohon Tuhan yang menguduskan, mampukan kami Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap pergumulan kami, tantangan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu menyerahkan keluarga kami masing-masing. Berkati kami Tuhan sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga maupun anak-anak. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan untuk keluarga kami, biarlah Tuhan yang akan menyediakannya. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan akan memberkati. Mungkin saat ini kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini ya Tuhan. Tolonglah kami, biarlah Tuhan yang mampukan kami dan memberikan berkat bagi setiap kami untuk kebutuhan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kami bersatu hati meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menyembuhkan. Baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, biarlah penyertaan-Mu sempurna bagi mereka. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan berikan. Yang berulang tahun pernikahan, biarlah juga Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami membawa juga ya Tuhan yang saat ini, yang mereka yang kena virus corona ya Tuhan, dan mungkin saat ini mereka sedang karantina atau mereka dirawat di rumah-rumah sakit, biarlah juga penyertaan Tuhan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa bagi seluruh para perawat dan para dokter yang berada di garda paling depan ya Tuhan, untuk bisa merawat. Tuhan juga berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Mereka mungkin berpisah dengan keluarga yang mereka kasihi. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami membawa pemerintahan kami ya Tuhan, Presiden dan jajarannya, Tuhan berkati, memberikan hikmat bagi mereka untuk bisa memutuskan ataupun mengatasi ya Tuhan virus corona ini. Segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan ya Tuhan, Tuhan berkati pemerintahan yang ada, biar mereka dapat menyediakannya. Kami berdoa untuk kota Palu di mana kami tinggal dan bekerja, Tuhan juga memberkati. Saat ini mereka yang kena virus corona ya Tuhan, Tuhan juga memberkati segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk perawatan. Tuhan yang akan memberkati. Jagai kami Tuhan, lindungi kami, ingatkan kami selalu untuk bisa menjalankan setiap apa yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini permohonan kami ya Tuhan, sekali lagi kami mohon penyertaan Tuhan sempurna bagi kami untuk menjalani sepanjang minggu ini kembali. Mampukan kami, kuatkan kami, berikan kami kuat dan sehat ya Tuhan. Dan kami mohon sukacita damai sejahtera Tuhan berikan di tengah-tengah
pandemi yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini doa kami, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Glory Patri. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama, saya membacanya dari sini, silakan Bapak Ibu yang berada di rumah dapat membacanya. Mazmur 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkaulah telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Hitung berkat-Mu. Berkat
Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami memberikan persembahan di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami tidak dapat membalasnya ya Tuhan dengan apa yang kami miliki. Tetapi biarlah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan. Walaupun saat ini di masa-masa pandemi COVID-19. Masa-masa sulit terjadi ya Tuhan. Masa-masa pergumulan yang begitu berat. Tetapi biarlah apa yang kami beri sebagai ungkapan syukur kami atas pertolongan, bimbingan, penjagaan Tuhan, dan kekuatan yang Tuhan beri. Kami mau mengucap syukur Tuhan, dan kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lewat
semakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya, semua akan indah pada waktunya. Jemaat yang dikasihi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan kita untuk menjalani sepanjang minggu ini, untuk hidup percaya dan bergantung kepada Tuhan saja. Mari kita angkat pujian bersama-sama, kita akan katakan, bawaku lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab di dalamnya nyata bahwa sabda Tuhanlah yang akan terus memimpin, menuntun, memberkati, menguatkan, menghibur kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami percaya sabda-Mu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami supaya kami dapat memahami maksud-Mu yang begitu dalam dan sempurna. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pemahaman dan pengertian, sehingga kami dapat memahami maksud-Mu yang begitu dalam dan sempurna. Tancapkanlah sabda-Mu di dalam hati sanubari kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sederhana, yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati waktu dan jam ini, hanya Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan dan bakti kami. Terpujilah Engkau, berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kembali kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca secara khusus di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat saja. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan baik-baik di dalam ayatnya yang keempat, dan tadi sudah dibacakan secara keseluruhan dari Mazmur pasalnya yang ketiga ini, kalau kita melihat bersama-sama dengan seksama, Mazmur ini merupakan ungkapan doa. Mazmur ini merupakan ungkapan iman, dan Mazmur ini adalah pengalaman Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Begitu banyak orang yang sedang melawan Daud, begitu banyak orang-orang yang sedang ingin mencelakakan dia, dan begitu banyak sekali musuhnya yang ingin untuk apa? Menghancurkan kehidupan Daud, bahkan akan menghabisi nyawanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, keadaan Daud begitu susah. Keadaan Daud begitu sangat-sangat terjepit. Keadaan Daud begitu sangat-sangat tertekan dan sedang mengancam keadaannya, oleh karena dia sedang dikejar untuk dihabisi nyawanya, bahkan untuk dibunuh. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana perasaannya ketika kita menjalani kehidupan kita secara normal, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang sedang mengancam keadaan kita? Saudara, saya yakin dan percaya kita pasti dalam keadaan ketakutan. Kita pasti dalam keadaan kegelisahan. Oleh karena apa? Kita sedang hidup secara normal, tiba-tiba ada sesuatu yang datang untuk mengancam keadaan kita, bahkan akan menghancurkan, menghabisi nyawa kita. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang main-main. Dan saya yakin dan percaya Daud dalam keadaan ketakutan, dan saudara, dia sedang melarikan diri
oleh karena jiwanya sedang terancam, oleh karena dia akan dibunuh. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika dia dalam keadaan tertekan, ketika dia dalam keadaan terjepit, ketika dia dalam keadaan ketakutan yang sedang mengancam jiwanya, saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi dan keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, dia datang kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, ini adalah satu-satunya sumber kekuatan bagi dirinya di tengah-tengah keadaan yang sedang mengancam jiwanya. Dan saudara, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap memihak Daud ketika dia dalam posisi dan keadaan terancam jiwanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, mungkin kita tidak mengalami hal yang seperti dialami oleh Daud. Oleh karena dia sedang terancam, dikejar dan akan dihabisi nyawanya. Banyak orang yang sedang memusuhi dia, begitu banyak musuhnya, bahkan anaknya akan menghabisi nyawanya. Saudara-saudara, mungkin kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Daud. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika virus corona ini masuk ke Indonesia, akhirnya banyak yang terkena dampak. Akhirnya banyak yang positif. Bahkan sampai menelan korban jiwa. Saudara-saudara, bukankah situasi ini juga yang sedang kita alami, yang sedang mengancam keadaan kita? Saudara-saudara, biasanya kita hidup menjalankan kehidupan kita dalam situasi yang normal. Tapi tiba-tiba masuk virus ini dan akhirnya segala sesuatunya berubah. Yang tadinya normal, tetapi oleh karena masuk virus corona ini, COVID-19, saudara-saudara, segala sesuatunya berubah. Saya berpikir, situasi kita di Palu, ya, akan aman-aman saja. Tetapi yang terjadi, saudara, banyak orang yang telah terkena dampak, yang tadinya di kabupaten-kabupaten lain, tetapi pada akhirnya masuk juga di kota kita. Dan akhirnya banyak orang yang positif. Kalau kita melihat statistik yang ada di Indonesia, bukan semakin menurun, tapi semakin naik di kota-kota lain. Saudara, saya berharap kita mulai dengan apa yang telah diterapkan oleh pemerintah, new normal. Tetapi dalam kenyataannya, secara khusus di daerah kita, sudah ada yang positif dan terkena dampak. Segala tatanan, semua berubah. Meskipun kita masuk dalam kondisi yang akan kita jalankan bersama, new normal. Kita akan mengikuti anjuran pemerintah, segala sesuatunya. Kita akan kembali lagi untuk beribadah bersama sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Tetapi di dalam kenyataannya, saya tidak tahu bagaimana. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita yakin dengan pasti bahwa Tuhan tetap menolong kita.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada akhirnya mata rantai ini akan putus dan kita akan kembali seperti sedia kala. Saudara, situasi seperti inilah yang sedang kita alami. Dalam teks pembacaan kita, Daud pun mengalami situasi yang sungguh-sungguh sedang mengerikan keadaannya. Dan saudara-saudara sedang mengancam keadaan jiwanya. Oleh karena apa? Dia dikejar untuk dibunuh. Tapi perhatikan dengan baik ketika dia datang kepada Tuhan. Teks firman Tuhan itu mengatakan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhan itu perlindungan kita. Tuhan itu perlindungan saudara dan saya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kata tetapi Engkau ini kontras dan penekanan dengan apa yang terjadi di sekitar Daud. Anaknya sendiri melawan, bahkan mengejar-ngejar dia dan akan membunuhnya. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang pertama. Banyak yang melawan Daud. Sampai-sampai orang berkata, tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Tetapi perhatikan dengan baik. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang mengancam keadaan jiwanya. Saudara-saudara, Daud datang kepada Tuhan. Dia berkata, tetapi Engkau Tuhan yang menolong aku. Saudara perhatikan dengan baik. Tuhan menolong Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Tuhan membela Daud. Tuhan melindungi Daud di tengah-tengah keadaan yang sedang dia alami. Perhatikan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kata Tuhan itu semuanya adalah huruf besar atau huruf kapital. Artinya apa? Tuhan adalah Yahweh Adonai. Dia adalah perisai. Magen adalah gambaran perlindungan dari akar kata gaunan yang biasa berarti memagari, menutupi, mengelilingi, melindungi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup kekristenan itu sering kali dilukiskan sebagai sebuah pergumulan. Apa artinya? Saudara, ketika kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, saya dan saudara tidak pernah akan lepas dari yang namanya pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, tekanan demi tekanan. Tetapi perhatikan dengan baik, Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang sanggup melindungi kita, yang sanggup memagari kita, yang sanggup mengelilingi kita, yang sanggup melindungi kita. Dia adalah perisai kita di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sedang kita alami. Dan dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Banyak orang mau coba untuk lari dari setiap kesulitan, tantangan, masalah, problema kehidupan yang sedang menekan kehidupannya. Tetapi saya mau berkata, semakin kita mau lari dari masalah, justru masalah itu akan dekat dan seringkali menekan keadaan kita. Tapi perhatikan saudara-saudara, ketika Daud dalam kondisi keadaan yang tertekan, ketika dia dalam keadaan ketakutan, saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Luar biasa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bukan hanya dia sumber perlindungan kita, tetapi yang kedua, Tuhan itu adalah kemuliaan kita. Tetapi Engkau Tuhan adalah kemuliaanku. Saudara, keadaan Daud adalah keadaan yang sudah parah. Dia berdosa. Dia jatuh di dalam dosa dengan istri Uria. Keluarga dia hancur berantakan. Dia diberontak oleh Absalom anaknya. Bahkan dia sedang dikejar-kejar oleh musuh. Tetapi perhatikan di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sedang dia alami. Dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah kemuliaanku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dia sadar bahwa hanya Tuhanlah kemuliaannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Coba perhatikan dengan baik, ketika kita hidup normal, biasa, tidak terjadi apa-apa. Mungkin biasa kita menjalannya. Tetapi tiba-tiba segala sesuatunya berubah dan mengancam. Bagaimana keadaan situasi kondisi kita? Perhatikan dengan baik, bukan hanya Tuhan melindungi saya dan saudara, tetapi Tuhan itu adalah kemuliaan kita. Siapa yang tidak tahu Daud? Siapa yang tidak kenal kepahlawanan Daud ketika dia mengalahkan Goliat? Kerajaannya kuat. Dia kaya harta. Dia punya pengaruh. Dia sangat jaya sentosa. Dia perkasa. Tetapi akhirnya dia menjadi lisut, tidak ada apa-apanya. Saudara, di tengah-tengah keadaan kondisi seperti itu, Daud tahu hanya Tuhanlah kemuliaannya. Hanya Tuhanlah kemuliaanku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak ada yang dapat kita banggakan sebagai orang yang berdosa. Tapi perhatikan dengan baik, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia adalah sumber kemuliaan kita. Dia mengangkat keadaan kita. Dia tidak pernah membuang kita, sebab Dia adalah sumber kemuliaan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan Daud sebagai pribadi yang telah jatuh di dalam dosa, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Segala sesuatu telah dia nikmati dan pada akhirnya dia hancur. Tapi perhatikan dengan baik, hanya Tuhanlah sumber kemuliaannya. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam ayat yang keempat, bukan hanya Tuhan itu sumber perlindungan saudara dan saya. Bukan hanya Tuhan itu kemuliaan kita. Tetapi yang ketiga, Tuhan itu adalah penegak kepala kita. Dia yang akan menegakkan kepalaku, dikatakan di situ. Tetapi Engkau Tuhan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah berdosa, keluarga hancur, kerajaan hancur, maka bagi Daud tidak ada harapan lagi, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Orang yang tidak ada harapan lagi digambarkan sebagai orang yang selalu tunduk. Sebagai orang yang malu. Sebagai orang yang menjadi takut. Dan tidak ada lagi keberanian untuk mengumpulkan sisa-sisa asa. Dan merangkai masa depan selanjutnya. Tapi perhatikan dengan baik.
di tengah-tengah kondisi yang terancam, di tengah-tengah tekanan yang sedang dia alami, di tengah-tengah kehancuran yang sedang dia alami. Saudara-saudara perhatikan, tetapi Engkau Tuhan yang mengangkat kepalaku. Saudara-saudara, Tuhan menegakkan kepala Daud. Apa yang dia alami? Dia mengalami pengampunan, dia dipulihkan, keluarganya dipulihkan, kerajaannya dipulihkan. Dia pulang dengan kemenangan, dia menjadi raja yang lebih bijak dari raja. Sebelum dia melaksanakan tampuk kepemimpinannya sebagai raja. Saudara, ayat yang terkenal di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Prinsipnya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk saudara dan saya, ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan terancam, bahkan seolah-olah tidak ada harapan, perhatikan dengan baik. Saya dan saudara harus kembali kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan baru. Dia tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah kondisi yang sedang kita alami. Dan di sanalah kita melihat bagaimana Tuhan berkarya melampaui apa yang kita pikirkan. Dia menolong kita. Dia memulihkan keadaan kita. Bahkan dia memberikan jalan keluar kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, ingatlah Tuhan tetap ada di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab dia adalah Tuhan perlindungan kita. Bukan hanya perlindungan kita, tetapi Tuhan itu adalah kemuliaan kita. Dan dia yang mengangkat, menegakkan kepala kita. Saudara-saudara, masih ada harapan. Tuhan menolong kita dalam situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya sabda-Mu telah memberkati kami. Tancapkan kuat di dalam hati sanubari kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa hadir. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, pengharapan. Dan di dalam Tuhan kami melihat bagaimana Engkau menolong, memberkati kehidupan kami. Tuhan tolong di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan di dalam Engkau kami melihat bagaimana Engkau menyatakan perkara yang indah bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Seundang kita berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Besar
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai, menolong, membimbing dan meneguhkan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.